足跡で描いた地上絵、その目に宿せ光と火。Halo guys, balik lagi di channel Berita Konoha. Dan di sini Berita Konoha akan membahas manga Boruto The Blue Vortex chapter 35 cuy. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini dari sampul bukunya kita diperlihatkan seorang Hidari. Di sini langsung saja kita bahas ke manganya. Di sini kita diperlihatkan seorang Jura dan Hidari yang sedang berbincang. Di sini Jura berkata, Mamushi mati. Setelah mengikuti nalurnya, dia terbakar oleh hawa nafsu hingga habis begitu saja, kata Jura. Meskipun menyimpang, apakah itu juga salah satu realisasi dari rasa cinta? Aku sendiri juga merasakan sesuatu yang membara dari cara hidupnya dan juga sikapnya yang mendambakan kejayaan sebagai spesies manusia pohon dewa. Di sisi lain, mungkin itu hanyalah pemikiran dangkal yang berasal dari makhluk hidup yang sangat primitif dan tak sempurna. Hidari, menurutmu bagaimana, kata Jura. Hidari berkata, Togedama milik Mamushi, ya apa boleh buat, memang waktunya terlalu mepet. Tapi beda halnya dengan kasus Matsuri dan Ryu. Harusnya kau bisa mengambilnya kalau mau, seperti yang terjadi padaku. Kenapa kau tidak melakukannya? Atau lebih tepatnya, kenapa kau mau repot-repot membangkitkanku kembali? Kata Hidari. Jura berkata, kenapa ya? Aku tak pernah memikirkan secara mendalam. Tapi, andaikan sekarang kau lenyap dari hadapanku, membayangkannya saja membuatku merasa kesepian, kata Jura. Jura berkata, ups, maaf, lagi-lagi aku membuatmu merasa jijik ya. Dan di sini Hidari berkata, ya, itu menjijikan. Dan Jura berkata, ayolah, jangan sampai kau lenyap, beneran dong. Dan Hidari berkata, itu menjijikan, tapi anehnya aku tak merasa itu hal yang buruk. Dan di sini Jura berkata, yang benar. Scene berpindah. Di sini ada Eida yang sedang memantau dua Shinju ini. Dan Eida berkata, ngomong apa sih dasar mereka ini? Dan kita diperlihatkan di sini ada Sarada dan berkata, terima kasih banyak. Sarada berkata, oke, untuk saat ini aku sudah bisa melihat dengan jelas. Tiba-tiba ada kunai di hadapan Sarada. Dan ternyata itu Boruto yang melempar kunai di hadapan Sarada. Dan di sini Sarada berkata, Boruto. Scene berpindah. Di sini ada Inojin yang lagi berbincang dengan Kashin Koji. Inojin berkata, setiap saat. Dan Kashin Koji menjawabnya, ya, setiap saat. Dan di sini Inojin berkata, setiap saat itu berarti pas tidur juga, pas mandi juga, bahkan sewaktu lagi di toilet juga. Dan Kashin Koji menjawabnya, ya, kalau diperlukan aku akan memanggilmu melalui Gama Kobun supaya kau bisa menggunakan Shindenjin no Jutsumu. Dan Shindenjin segera mungkin. Kau harus siaga setiap saat. Itulah misimu, kata Kashin Koji. Inojin berkata, dan di sini kita diperlihatkan Kawaki. Dan di sini Kashin Koji berkata, akhirnya datang juga. Kebetulan pekerjaanku sudah hampir selesai, kata Kashin Koji. Di sini kita diperlihatkan Kawaki yang sedang berada di laboratoriumnya Amado. Dan di sini Amado berkata, tunggu sebentar lagi, aku sudah hampir selesai. Dan di sini Kawaki berkata, kata sebanyak ini mau kau apakan sih? Amado berkata, untuk dasarnya aku memakai model yang sama dengan yang dipakai Koji Kashin. Kemudian ku modifikasi lagi agar sesuai dengan yang ku butuhkan. Seperti yang kau ketahui,
Kata-kata ini adalah alat Giant Ninja, bukan makhluk hidup. Kau juga bisa memperkecil ukurannya dengan Sukuna Hikona. Aku bisa mengendalikannya sesuai keinginanku. Mereka cukup manis kan? Dan di sini Kawaki berkata, langsung saja masuk ke topik utamanya. Kau memanggilku kemari bukan untuk pamer mainanmu kebanggaanmu kan? Kata Kawaki. Dan di sini Amado berkata, tentu saja. Pertama-tama lihatlah ini. Amado berkata, ini sistem yang mengontrol kemampuan tempurmu. Dan ini layar konfirmasinya. Parametermu saat ini adalah, saat ini kau berfokus pada mode ofensif dengan serangan 85% dan pertahanan 15%. Dan di sini Kawaki berkata, "Hoi, 85%. Dasar pengecut kau sialan. Masih ada 15% yang terbuang percuma. Aku sudah bilang untuk menaruh semuanya di serangan sampai 100% kan?" Dan Amado berkata, "Jangan sok tahu kau bocah sialan. Bisa-bisanya kau bilang begitu setelah mengalami overheat yang memalukan di saat-saat penting. Justru karena ada 15% ini, kau masih hidup dan bisa berdiri di sana, tahu?" kata Amado. Amado berkata, "Dengar ya Kawaki, jangan salah paham. Tak ada gunanya aku menyalahkanmu. Bukan itu yang mau ku bicarakan. Justru sebaliknya, biar aku kabulkan sesuai yang kau mau," kata Amado. Kawaki berkata, "Angkanya," dan di sini Amado berkata, "Ini bukan sekedar tampilan di layar loh. Saat ini aku benar-benar mengubah parameter kemampuan tempurmu. Gamma kubun yang ada di lehermu itu adalah sistem yang membuatku bisa mengatur parametermu dalam sekejap dari jarak jauh atas kemampuanku sendiri." Kawaki berkata, "Apa kau bilang?" Dan Amado berkata, "Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kemampuan bertahanmu kuatur menjadi 100%. Maka seandainya kau menerima serangan mendadak dari belakang pun seharusnya kau hampir tidak mungkin mati. Sebaliknya saat bertarung, aku tinggal menukarnya menjadi kemampuan serangan 100%. Tentu saja prosesnya hanya dalam sekejap." Dan Kawaki berkata, "Cara curang semacam itu mungkin dilakukan." Dan di sini Amado berkata, "Tidak mustahil bagiku. Yang penting gamma kubun itu selalu menempel pada dirimu. Hanya itu yang perlu kau perhatikan. Soal kontrol kekuatanmu serahkan saja padaku," kata Amado. Kawaki berkata, "Begini ya, kalau kau ingin aku mengukirkan karma ke putrimu, aku menolak. Aku sudah bilang kan, janji itu akan kutepati setelah semua manusia Bontiwa kutangani." Dan Amado berkata, "Ya, aku tahu kok. Aku tak bermaksud mengukit soal itu. Aku butuh bantuanmu untuk hal-hal lain yang kubutuhkan secepatnya," kata Amado. Scene berpindah. Di sini ada Sarada dan Boruto. Dan di sini Boruto berkata, "Maaf ya, rasanya susah untuk mengobrol denganmu tenang kalau di pusat desa begitu." Dan di sini Sarada berkata, "Kau sih enak, bisa terbang dengan santai," kata Sarada. Boruto berkata, "Aku jadi lega. Sepertinya matamu tetap bisa melihat dengan baik." Dan Sarada berkata, "Ya, untuk sementara ini. Dibandingkan dengan mata kananmu, ini nggak ada apa-apanya." Dan di sini Boruto menjawabnya, "Apa sih? Kenapa baru sekarang?" kata Boruto. Dan Sarada menjawabnya, "Soalnya aku belum meminta maaf dengan benar padamu." "Maaf, pasti itu membuatmu repot kan?" kata Sarada. Boruto berkata, "Ya lumayan, tapi sejujurnya waktu itu terlalu banyak yang terjadi sampai aku nggak sempat memusingkan mataku. Dan lagi, dari segi penampilan malah bikin lebih keren kan? Jadi kayak bukan orang biasa," kata Boruto.
Dan di sini Sarada berkata, "Dasar, benar-benar bodoh." Sarada berkata, "Kode sedang mengincarku." Dan di sini Boruto berkata, "Kemungkinan begitu. Sepertinya dia berencana menyerahkanmu pada para manusia pohon dewa untuk dijadikan sandera. Dengan kata lain, umpan untuk memancingku." Saat kita bertarung dengan Mamushi, si Kode diam-diam meninggalkan Sumiato di berbagai sudut desa. Tak heran kalau suatu saat dia bakal muncul dengan cara itu. Tak ada cara lain selain menyuruh Kawaki untuk menghancurkannya. Tapi mencari semua Sumiato itu sendiri pasti bakal membuat repot seluruh anggota kepolisian. Belum lagi ada resiko kebocoran informasi karena dia bisa menguping, kata Boruto. Sarada berkata, "Begitu ya, kau sampai mengajakku kemari supaya kita bisa berbicara tanpa perlu khawatir didengar Kode." Dan Boruto berkata, "Ya, bukan cuma itu sih. Aku ingin menyerahkan ini padamu." Dan Sarada berkata, "Ini?" Dan Boruto menjawabnya, "Sarada, aku memberitahumu rencana Kode, bukan hanya untuk mengingatkanmu agar berhati-hati. Sarada, aku ingin kau biarkan dia menangkapmu. Kemungkinan besar dia akan membawamu ke markas besar para manusia pohon dewa. Kau tak perlu khawatir dengan simbol yang kuberikan padamu. Aku bisa segera melesat ke tempatmu berada," kata Boruto. Sarada berkata, "Strategi umpan ya?" Dan Boruto menjawabnya, "Ya, ingatlah ini. Kemanapun dia membawamu pergi, begitu tiba di sana, kau harus segera melempar simbol itu." Dan Sarada menjawabnya, "Kenapa?" Boruto pun menjawabnya, "Supaya aku bisa dengan cepat membaca cakra yang kutanamkan pada simbol itu dengan cepat. Kalau seseorang sedang membawanya, lebih sulit bagiku untuk melacaknya." Dan Sarada berkata, "Begitu ya, oke, terus ada lagi?" Dan Sarada berkata, Boruto berkata, "Tentu saja, aku berharap ini semua berjalan lancar. Tapi ini adalah strategi yang berbahaya. Hal yang tak terduga bisa saja terjadi. Tapi Sarada, setelah ini apapun yang terjadi, jangan pernah membuang harapanmu," kata Boruto. Di sini scene berpindah. Di sini Jura berkata, "Hidari, belakangan ini kau rajin sekali membaca buku. Dan entah kenapa, selalu buku itu saja. Apakah isinya semenarik itu?" Dan di sini Hidari berkata, "Bukan membaca buku, aku hanya memandangi isinya." Dan di sini Jura berkata, "Coba pinjamkan padaku." Dan di sini Jura melihat bukunya dan berkata, "Kau?" Jura berkata, "Bacaan seperti ini sama sekali tak ada informasi teks loh. Halaman yang manapun hanya diisi foto kucing." Dan Hidari berkata, "Makanya sudah kubilang kan, aku hanya memandangnya." Dan di sini Jura berkata, "Kau ini benar-benar orang yang aneh." Dan di sini Hidari berkata, "Jura, apa pendapatmu setelah melihat itu?" kata Hidari. Jura berkata, "Sama sekali tak ada, karena tak ada satu huruf pun. Tak ada yang bisa kubacakan." Dan di sini Hidari berkata, "Apa kau tidak merasa mereka imut?" kata Hidari. Jura berkata, "Imut?" Dan di sini scene berpindah. Di sini ada Amado dan Amado berkata, "Oh, itu dia. Oh, Inojin." Dan di sini Inojin berkata, "Pak Amado." Amado berkata, "Ini laporan data yang terkumpul dari pertarungan dengan Mamushi. Mungkin akan berguna untuk pertarungan berikutnya. Kalau bertemu dengannya, bisa kau serahkan ini." Dan di sini Inojin berkata, "Dengan siapa? Maksudnya Boruto." Dan di sini Amado berkata, "Bukan, si kooperator itu, Kei Kashinkoji. Dan kau sudah bertemu dengannya secara langsung kan?" Dan di sini Inojin berkata, "Tapi meskipun Anda ingin aku menyerahkan padanya, dia ada di tempat yang tidak lazim.
bukankah lebih baik kalau diserahkan pada Boruto? Dan Amado berkata, kalau Koji pasti akan langsung mengerti seberapa pentingnya data ini. Tunjukkan saja padanya, dia pasti paham. Inojin berkata, tumben banget bisa melihat Pak Amado di luar begini. Perkembangan setelah ini bagaimana? Dan di sini Kashin Koji berkata, perkembangan ini sama sekali enggak terduga. Belum ada pembaruan dari Jipo. Meski ingin tahu, aku tidak bisa. Dan di sini Inojin berkata, kalau begitu gulungan memori ini mau kita apakan? Dan di sini Kashin Koji berkata, untuk sementara akan kuambil dulu, tapi untuk jaga-jaga aku baru akan cek isinya setelah ada pembaruan berikutnya, kata Kashin Koji. Inojin berkata, benar juga, kalau setelah tahu hasilnya mau melakukan apapun juga aman ya. Dan di sini katanya mengambil gulungan itu, dan Kashin Koji langsung membuka segelnya. Dan Kashin Koji berkata, Kuchiyose no Jutsu. Yang keluar ternyata benda aneh. Di sini Kashin Koji merasa ada yang janggal, dan tiba-tiba Kashin Koji menjatuhkan benda tersebut. Ternyata itu Kawaki yang tiba-tiba muncul. Katanya berkata, ini jalan buntu, Kashin Koji. Kashin Koji di sini langsung terkapar begitu saja. Di sini Kawaki berkata, wah, kau juga memasang komando penghentian darurat padanya ya. Dan Amado berkata, aku akan mengirimnya ke lab dengan fungsi Kuchiyose. Kau juga sentuh katanya kecuali kau ingin ditinggal saja. Dan Kawaki berkata, cih, dasar ilmuwan gila. Dan Boruto The Blue Vortex chapter 35 berakhir di sini. Sampai jumpa di video manga Boruto The Blue Vortex selanjutnya. Bye.